Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, selamat datang di program West Nasya, World Encyclopedic Showtime Madrasah Nasya Sarimulyo. Program ini akan membahas tentang sejarah peradaban dan kebudayaan negara-negara dari seluruh dunia. Pada episode 2 ini, kita akan membahas tentang sejarah peradaban bangsa Mesir. Selamat menyaksikan. Mesir, terletak antara garis lintang 22 derajat dan 32 derajat utara, dan garis bujur 25 derajat dan 35 derajat dengan luas 1.1450 km persegi, 386.660 mil persegi. Mesir adalah negara ke-30 terbesar di dunia. Mesir berbatasan dengan Libya di sebelah barat, Sudan di selatan, Laut Mediterania di utara, dan jalur Gaza, Israel, dan Laut Merah di timur. Mesir merupakan salah satu negara tertua di dunia. Usianya sudah lebih dari 5.000 tahun. Suku asli Mesir adalah suku yang nomaden dari Gurun Sahara, Afrika. Selama 3.000 tahun, Mesir dipimpin oleh Fir'aun dari dinasti ke dinasti yang jumlahnya ada 30 dinasti, yang jumlah 140 Fir'aun yang berkuasa dari tahun ke tahun. Mesir kuno dibagi menjadi 3 era, Old Kingdom, Middle Kingdom dan New Kingdom. Setelah era New Kingdom, kerajaan Mesir kuno mengalami keruntuhan dan dikuasai oleh suku dari luar yaitu suku Romawi, oleh The Great Alexander, Arab, Turki, oleh Kesultanan Utsmaniyah. Mayoritas penduduk Mesir menetap di pinggir Sungai Nil, sekitar 40.000 km persegi. Sebagian besar daratan merupakan bagian dari Gurun Sahara yang jarang dihuni. Mayoritas penduduk negara Mesir menganut agama Islam, sementara sisanya menganut agama Kristen. 90% dari penduduk Mesir adalah penganut Islam, mayoritas Sunni dan sebagian juga menganut ajaran Sufi lokal. Sekitar 10% penduduk Mesir menganut agama Kristen, 78% dalam denominasi Kopti, Kopti Ortodoks, Katolik Kopti, dan Protestan Kopti. Mesir terkenal dengan peradaban kuno, dan beberapa monumen kuno termegah di dunia, misalnya piramid Giza, kuil Karnak, lembah para raja serta kuil Ramses. Di Luxor, sebuah kota di wilayah selatan, terdapat kira-kira artefak kuno yang mencakup sekitar 65% artefak kuno di seluruh dunia. Kini, Mesir diakui secara luas sebagai pusat budaya dan politikal utama di wilayah Arab dan Timur Tengah. Peninggalan-peninggalan dari kerajaan Mesir kuno sangat banyak, contohnya ada piramida Giza di Giza, Sphinx, Giza, lembah para raja, Red Pyramid, piramida Saqqara, kota Memphis, kota Mesir kuno. Perekonomian Mesir bergantung pada pertanian, media, ekspor minyak bumi, gas alam, dan pariwisata. Ada juga lebih dari 3 juta warga Mesir yang bekerja di luar negeri, terutama di Libya, Arab Saudi, Teluk Persia, dan Eropa. Pariwisata adalah salah satu sektor terpenting dalam perekonomian Mesir. Lebih dari 12,8 juta wisatawan mengunjungi Mesir pada tahun 2008, memberikan pendapatan hampir 11 miliar dolar. Sektor pariwisata mempekerjakan sekitar 12% tenaga kerja Mesir. Nekropolis Giza adalah salah satu tempat wisata paling terkenal di Mesir. Ini adalah satu-satunya dari 7 keajaiban dunia kuno yang masih ada. Mesir berbentuk republik sejak tanggal 18 Juni tahun 1953. Mesir adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Muhammad Husni Mubarak telah menjabat sebagai Presiden Mesir selama 5 periode, sejak tanggal 14 Oktober tahun 1981.
Peninggalan artistik lain dari kerajaan lama ke Mesir mencakup patung-patung ukuran pertama yang dibuat dari kayu, tembaga, dan batu serta potret individu, yang sering kita lihat di abad-abad berikutnya. Struktur dan benda dihias dengan ukiran. Orang-orang Mesir kuno membuat banyak karya seni mereka pada karya-karya figuratif, agama, ritual, dan komunikasi melalui hieroglif. Mesir mengandalkan eksportir gas alam cair, LNG, terbesar, Qatar, untuk mendapatkan volume gas tambahan pada musim panas, sambil mendorong pabrik-pabrik untuk merencanakan pemeliharaan tahunan mereka. Mesir memiliki pasar energi yang berkembang berdasarkan batu bara, minyak bumi, gas alam, dan tenaga air. Deposit batu bara yang besar di timur Laut Sinai ditambang dengan kecepatan sekitar 600.000 ton per tahun. Demikian ensiklopedi singkat tentang Mesir. Semoga bisa menambah wawasan keilmuan kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.